Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan, yang terhormat Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gempol, dan Bapak-bapak, Ibu-ibu ingkang kula hormati. Pertama, monggo kula panjataken puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kula lan panjenengan sedaya. Seandainya kula lan panjenengan sedaya menghitung akan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua, sungguh kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Sebagaimana Allah menegaskan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Oleh karena itu, kula lan panjenengan sedaya sebagai orang yang beriman wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7, Allah menegaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu sekalian pandai mensyukuri nikmat Allah, pandai mendayagunakan nikmat Allah, maka Allah akan menambah kenikmatan itu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kamu mengingkari, mengkufuri nikmat Allah, inna azabi lasyadid, sungguh azab Allah itu sangat pedih. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, izinkan saya menyampaikan ada 3 tugas Allah menciptakan manusia di bumi. Jadi Allah menciptakan kula lan panjenengan sedaya di bumi ini ada 3 tugasnya. Yang pertama, tugasnya untuk beribadah. Nomor kedua, tugasnya sebagai khalifah fil ardh. Yang ketiga, tugasnya untuk berdakwah. Nomor setunggal, tugasnya manusia di dunia. Allah menciptakan manusia di dunia itu nomor 1, tugasnya untuk beribadah. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Nah, yang perlu kita garis bawahi dalam ayat ini itu menggunakan kalimat al-insan. Al-insan itu artinya manusia. An-nas juga manusia. Kalau dalam Al-Quran itu untuk menyebutkan diri manusia itu ada 4. An-nas, al-insan, Bani Adam, dan Basar. Kalau dalam Al-Quran itu dengan kalimat An-nas, seperti Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, dan seterusnya, yang dimaksud di situ adalah jiwa manusia. Tapi kalau dalam Al-Quran itu menggunakan al-insan, seperti wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat, maka yang dimaksud al-insan itu adalah segala aktivitas hidup manusia.
segala aktivitas hidup manusia, mulai dari bangun tidur nanti sampai tidur lagi. Al-insan, kalau Bani Adam itu menjelaskan asal usul keturunan manusia. Tapi kalau basar itu keindahan bentuk penciptaannya. Maka menggunakan wama khalaqtul jinna wal insa, dan segala aktivitas hidup manusia itu, kita bekerja, kita mencari nafkah, menuntut ilmu, itu adalah illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Hewan makan, manusia juga makan. Hewan minum, manusia juga minum. Hewan tidur, manusia pun juga tidur. Bagaimana makan minumnya manusia itu mempunyai nilai ibadah? Maka di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu dijelaskan, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang beriman itu pola hidupnya, tingkah lakunya, tindak tanduknya, tutur katanya itu ala hudam, di atas petunjuk, di atas aturan. Petunjuk dari siapa? Mir rabbihim, dari Rabb mereka, Tuhan mereka. Kalau orang-orang yang beriman itu dalam pola hidupnya, tingkah lakunya, tindak tanduknya itu ala hudam mir rabbihim, pasti wa ulaika humul muflihun, mendapatkan kebahagiaan dan kemenangan. Jadi ulaika ala hudam. Kalau dalam tatanan bahasa Arab, kata Ustadz Fajar ini, ala itu artinya di atas. Fauqa itu juga di atas, tapi mempunyai makna yang berbeda. Tapi kalau ala, misal itu di atas menempel pada benda. Contoh ngeten ya. Al-qalamu alal maktabi. Pen ini di atas meja. Tapi kalau pen ini saya angkat, ini al-qalamu fauqa maktabi, di atas. Maka ulaika ala hudam mir rabbihim. Orang-orang yang beriman itu pola hidupnya, tingkah lakunya ala hudam, di atas petunjuk. Petunjuk dari siapa? Mir rabbihim. Pasti wa ulaika humul muflihun. Nah, itu tugasnya manusia. Allah menciptakan manusia yang pertama. Yang kedua, tugasnya sebagai khalifah fil ardh. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu ayat 30, Allah menegaskan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berkata kepada malaikat, wahai malaikat, aku akan menjadikan khalifah di atas muka bumi sebagai pemimpin, pengatur, pengelola di bumi. Apa jawabannya malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mengapa ya Allah Engkau menjadikan manusia di bumi nanti yang akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah? Bukankah aku ini sudah setiap saat itu bertasbih kepadamu? Nah, ngerti ya? Tapi Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kamu wahai malaikat. Umpami bahasa ini tiang gempol ngoten niku, malaikat awakmu itu hanya bisamu itu hanya bertasbih. Kamu tidak bisa membangun jalan tol, kamu tidak bisa membangun masjid, kamu tidak bisa bercocok tanam. Maka wa 'allama Adamal asma, memberikan pengetahuan ilmu kepada Nabi Adam. Ini nomor 2. Nomor 3, tugasnya manusia di bumi itu nomor 3 untuk berdakwah.
Dalam surat Ali Imran Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu orang yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Nah, dari ayat nikilah kulolan panjenengan sedaya kalian sekalian, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sebuah jamaah. Dan jamaah itu dinamakan Jamaah Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah. Nopo artine Muhammadiyah? Nek secara bahasa Muhammadiyah niku artine pengikut Nabi Muhammad. Ya, ada yaknya itu kan. Nopo artine Muhammad secara bahasa Muhammad? Ya. Nek enten kamus mboten enten, cuma orang-orang bangsa Arab menyebutkan Muhammad. Muhammad arti secara bahasa itu orang yang memiliki berbagai macam aspek sosial. Orang itu sabar, orang itu dermawan, orang itu suka menolong, orang itu berakhlakul karimah. Itu disebut Muhammad. Kalau orang itu hanya memiliki satu aspek sosial saja, disebut Mahmud. Nah, Mahmud, ngerti nggih? Satu aspek sosial. Tapi kalau orang itu memiliki berbagai macam aspek sosial disebut Muhammad. Dalam Al-Quran ada 4 ayat yang menyebutkan dengan kalimat Muhammad, yaitu di surat Al-Muhammad ada, surat Ali Imran ada, surat Al-Fat ada, dan surat Al-Ahzab. Kalau dalam Al-Quran itu menggunakan nama Muhammad, berarti ada kaitannya dengan akhlakul karimah Rasulullah. Contoh, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Maka Muhammadun aba akadim mirrijalikum. Kemudian ada satu ayat di dalam Al-Quran yang menyebut nama Ahmad. Nah, Ahmad itu dalam surat As-Saff ayat 6. Ada kalimat mim ba'dismuhu Ahmad. Kalau disebut Ahmad, orang itu memiliki berbagai macam aspek ibadah. Orang itu ahli ibadah sholat, orang itu ahli ibadah puasa, orang ahli ibadah apa saja, itu disebut Ahmad. Kalau orang itu hanya memiliki satu aspek ibadah saja, sholat tok atau puasa tok, itu disebut Hamid. Nah, Hamid jamaknya Ahmad. Nah, gitu nggih. Nah, maka Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini diberi nama Muhammadiyah agar umatnya, warganya memiliki berbagai macam aspek sosial dan juga berbagai macam aspek ibadah. Pimpinan Muhammadiyah, warga Muhammadiyah juga memiliki akhlakul karimah, jiwa sosialnya yang tinggi, berbagai macam sosial, juga ahli ibadah. Jangan sampai warga Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah hanya sosialnya saja bagus tapi tidak pernah ibadah. Begitu juga ibadahnya saja, sosialnya tidak ada. Nah, ini kurang lengkap kita sikap orang Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah juga mendirikan panti asuhan. Muhammadiyah juga mendirikan rumah sakit, pendidikan dan lain sebagainya, itu dalam rangka meningkatkan aspek sosialnya dan aspek ibadahnya.
Ini jamaah sekalian, mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan bisa menambahkan pengetahuan kita. Tugas kula lan panjenengan sedaya diciptakan oleh Allah di bumi ini. Pertama untuk beribadah, yang kedua sebagai khalifah fil ard, yang ketiga untuk berdakwah. Mari kita berdakwah secara jamaah. Kalau secara pribadi ya kita tidak mampu, tapi kalau berjamaah melalui jamaah kemasjidan Muhammadiyah, kita kumpulkan dana sedikit-sedikit di lazismu. Di lazismu itu nanti dalam rangka juga untuk membangun jamaah kita. Mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan ini kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.